Mary Jane bukan? Bukan. Kan beda. Doctor Strange udah pada lihat? Udah. Nah, gua itu ya. Kenapa tuh? Kebetulan ya teman-teman gua itu Spoiler. orangnya suka Marvel, suka apa? Oh, Gua itu- ngikutin Marvel ya? Gue nggak ngerti karena gue Oh. nggak ngikutin. Temen gue bahkan ada yang kayak apa koleksi setiap Figur. itu. Action iya. figure ya? Gitu. Jadi gue kayak Tapi nonton? enggak. Oh, enggak. Enggak nonton. Kayak apa sih? Dulu temen gue waktu zaman kuliah. Hobinya baca nih. Dari baca itu sendiri bisa bikin buku ya? Bikin buku sendiri saking suka bacanya. Ya, Misalnya buku. suka nulis, Nah, kebetulan kemarin abis ngeluarin buku sama teman dari Jogja. Nanti bisa Tentang apa dikontak. tuh? Tentang apa tuh? Secara singkat aja bukunya. Aduh. Boleh nggak? Spoiler. Itu Ntar spoiler. kebetulan kan saya suka seni ya. Iya. Karena membaca buku saya kan suka seni. Hmm. Jadi saya tuh suka seni keperempuanan. Makanya di rumah saya kalau pernah kan ke rumah saya, Iya, iya. lukisannya kan tentang perempuan-perempuan semua. Tentang perempuan-perempuan semua. Karena saya suka hal-hal tentang keperempuanan, filsafat keperempuanan ya, bukan perempuan as perempuan. Person, Iya, oh ya, as a objek person. gitu. Bukan, tapi pemikirannya, bagaimana nilai keperempuanan itu, Iya. bagaimana perempuan itu bisa menjadi sebuah harkat, bagaimana perempuan itu bisa diagregasi pemikirannya menjadi sebuah tolak ukur tertentu gitu. I see. Lebih ke filsafat sih. Iya, lebih ke filsafat. Iya, iya. Judulnya Perempuan. filsafat keperempuanan. Oh, iya. Filsafat keperempuanan. Judulnya itu lupa saya. Filsafat keperempuanan yang penuh keraguan. Gitu kalau nggak salah. I see. Itu ditulis bersama co-writer saya namanya MJ Amalina. Itu partner kalian juga di Troy. Iya, betul. Iya. Partner kalian MJ. juga MJ Kayak ini Amalina. apa? Ini di Spider-Man tuh. Mary Jane wah. Mary Jane, Mary Jane bukan? Oh, bukan. Kan beda. Doctor Strange udah pada lihat? Udah. Nah, gua itu ya. Kenapa tuh? Kebetulan ya teman-teman gua itu Spoiler. orangnya suka Marvel, suka apa? Oh, Gua itu- ngikutin Marvel ya? Gue nggak ngerti karena gue nggak Oh. ngikutin. Temen gue bahkan ada yang kayak apa koleksi setiap Figur. itu. Action iya. figure ya? Ya, Gitu. Jadi gue kayak Tapi nonton? enggak. Oh, enggak. Enggak nonton. Kayak apa sih dulu teman gue waktu zaman kuliah apa yang Apa tuh? Wingardium Leviosa itu apa sih? Oh, itu Harry Harry Potter. Gue nggak nonton. Nggak itu. nonton juga? Nggak Aduh. nonton gue. Wah. Gue film tuh suka yang Biasanya horor. Star Wars. Enggak. Wah, berarti dia emang yang menghidupi cerita tersebut. Kalau orang yang nggak nonton tuh katanya gitu. Iya. Nggak nonton gue. Gue suka itu kayak film tuh kayak trailer gitu. Kalau Shawshank Redemption. Oh, Shawshank. Iya. Thriller gitu. Ya, terus Pulp Fiction. film-filmnya ini. Kalau filmnya Tom Hanks, lo tanya gue tahu semua dah. Forrest Gump. Forrest Gump gitu. Gue The suka kayak gitu. Terminal. The Terminal. Iya. Captain One of my Phillip. favorite itu. Iya. Seru Captain Phillip gitu. Nah, gue kalau filmnya Tom Hanks lo tanya gue tahu semua. Iya, Kenapa Tom Hanks? Tom Hanks itu apa ya? Dia kalau main film itu bisa kayak menjiwai dan kayak dia menjadi orang yang berbeda-beda di setiap film gitu. Yes. Kayak Yes. pas di Forrest Gump dia beda banget dengan pas di Captain Phillip kan. Iya. Dia bisa tegas, dia bisa itu. Di Forrest Gump kan dia jadi orang yang bego, Culun. jadi ya culun Iya. gitu. Jadi gue ngefan banget sih. Gue pernah ketemu dan punya Tom Hanks ya? Pernah ketemu? Pernah. Di mana ketemu? Di 2 kali gue ketemu. Pertama di Di- LA, 2 di Paris. Oh, Gue di punya Paris. tanda tangan. Oh, Iya, oke iya, banget itu dah. keren sih. Keren Iya, keren sih, banget. keren. dah. Tom Hanks. Kalau Tom Hanks sih Tom Hanks sih nggak main ke sini ya, ke Citayam enggak Iya. sih. Sulit. deh. Nanti Kalau kayaknya ke 2025. ke Pondok Cabe. Iya. Pondok Cabe. Kita datengin. Kita undang. Kalau di Indonesia gue suka filmnya Joko Anwar. Oh, pasti. Semoga Joko Anwar nanti bisa diundang ke sini ya. Ya, amin. Nah. Pak Joko Anwar kalau nonton Iya. udah diundang deh. Salah satu film yang gue suka itu Janji Joni. Janji Joni. Lo- Oh, lo iya. lihat? Tahu. Tahu nggak? Oh, enggak. Lo harus nonton itu. Lebih suka Eh, sebenarnya. Itu A Copy of My Mind dengar. The Copy of My Mind nonton. Tara Basro. Semua Tara Basro. Semua film yang dibuat Joko Anwar gue nonton sih. Oke. Itu salah satu Oke. yang gue suka kalau Indonesia. Bentar lagi dia kan ada film baru lagi, Pengabdi Setan yang Pengabdi 2 Setan tuh. ya. Nah, Pengabdi Setan juga keren tuh. Iya sih, itu film horor Indo yang termasuk biasanya kan underestimate ya film horor Indo, tapi kalau yang ini kayak Tapi kayak KKN Desa Unexpected. Penari gitu gue gak tertarik. iya sama. Gak tahu ya kenapa. Enggak. Tapi Mas, rame boleh loh. nggak ya Tapi sih ngomong di rame. podcast Iya ini? boleh nggak sih? Nggak Ini kan apa-apa opini, Gak apa-apa ya? Opini ya. opini. Tapi gue gak nonton. Gue Opini, gak nonton KKN opini. Desa Penari gitu-gitu. Belum nonton. Udah nonton? Enggak. Kayak Belum sih, orang-orang belum. Nah, kayak ke bawah hype-nya sih. Bisa Iya. jadi. Sama karena kalau gua enggak nonton, sejujurnya penasaran ya. Cuma bukan karena gimana coba males tuh ngelihat segitu susahnya untuk nonton aja udah males Antrinya. duluan gitu. Bahkan katanya tuh ini bisa divalidasi ya, cuma
nggak tahu valid apa enggak. Ini menurut Mbak SKS1 nonton KKN tuh nggak bisa beli OTS karena udah pasti habis. Harus beli OTS tuh- online, on the OTS tuh spot, apa sih? On the spot, on the spot. on the spot. Nggak bisa beli tiket datang ke Oh, Expo, gila. beli nanti mau jam 5 itu nggak bisa. Belinya semua di online karena pas hari itu udah habis Udah semua. habis semua. Tapi dia gimmick Waduh. marketingnya kan keren dari Wah, luar biasa. 2018 ya. Wah, Iya, Dari dari zaman ceritanya- sekolah itu, saya sekolah. Ceritanya viral di Twitter dulu, Mm-mm. Itu viral zaman thread iya ya. kan? Thread. Iya. Nah, Simple Man itu ya. Mm-mm. Dari Simple Man itu. Iya kan? Viral dulu Terus di rame Twitter. banget kan, orang nyari-nyari tahu terus kayak emang beneran gak sih nih ceritanya gini Iya, gini baru betul. deh. Tempatnya ada enggak sampai ada yang apa datengin dicari tempatnya. orang-orangnya, Iya, sampai siapa cari aja sih orangnya. ininya sih ini. Nah, di MC Hub juga mestinya begitu dalam Hmm. teori marketing. Jadi sesuatu di era digital itu mesti ada copywritingnya. Artinya harus ada ceritanya. Jadi kalau kalian bikin game, kalian bikin motion, kalian bikin 2D, apa sih di balik itu semua? Mesti ada storytellingnya. Story selling, weh. Storytelling. Storytelling yang menjadi Story selling itu Iya. bahasa siapa sih? bahasanya tadi lihat baru lihat podcast orang story, sih. story selling. Iya, bahasanya story selling. Nah, storytelling yang nanti bisa menjadi story selling tadi. Nah. Gitu. Nyambung. Jadi kalau kalian buat 3D design misalnya atau podcast begini, nah Mm-mm. kenapa sih buat podcast ini? Ini walaupun dadakan kan kita pengen bercerita tentang apa sih kapabilitas MC Hub, apa sih tadinya kan kita mau cerita apa sih project-project apa yang kita sedang kerjain. Dan kalian kan sedang yang banyak saya setahu saya lagi ngerjain project game Iya. sama project NFT-nya orang ya. Iya NFT ya. Project NFT orang. Terus saya lihat kemarin kebetulan saya meeting sama Metaroid ya. Kalian kan Mhm. kerjasama dengan Metaroid. Iya. Udah listing walaupun ngedam. Iya, Karena kan kripto gitu. ngeri, Ah. gitu karena gitu ngeri. Iya, kalau Metroid sendiri kan bukan kita yang handle secara ininya ya, apa namanya? Secara in dia operasionalnya. Iya. Kita kan handle sebagai partner in content production, Produk-produk. support di kreatif partnya gitu kan. Nah, otomatis kita tidak bisa tahu lebih dalam tentang operasionalnya gitu. Tapi bisa sih karena kan secara perusahaan MC Hub itu kolaborasinya direct. Jadi kalau kalian mau pengen tahu lebih dalam dan pengen ngurusi lebih dalam itu bisa. Saya bisa ambil alih gitu. Aha. Terus kalian ngurus gitu bisa. Oh. Bisa. Nah, Kalau kalian memang benar-benar mau itu kalian urus, kalian hypein ke anak-anak, ke teman-teman, ke peer kalian, ke community kalian itu Meteorit saya ambil alih gitu. Terus kalian kelola gitu bisa. Itu kan memang Meteorit itu kan salah satu partnernya MC Hub. Tapi kita punya hak untuk mengelola itu. Indip, Iya, iya, indip iya. artinya indip ya. Iya, Iya. iya. Gak cuma bikin konten Bikin doang, konten tapi aja. secara indip gimana sih orkestrasinya, gimana sih Iya. masarinya, gimana sih mengajak meliterasikan NFT ke orang-orang, ke teman-teman kalian, ke komunitas seluruh Indonesia gitu. Dan kan kalian sendiri juga mau bikin project baru kan NFT? Iya. Nah, Iya. itu gimana cerita sedikit dong? Saya pengen dengar. Udah boleh di reveal belum? Udah boleh belum? Boleh nih? belum? Boleh sih kayaknya ya. Ceritain dong. Kita ini nggak apa-apa nih. Makanya kan boleh nggak? Udah boleh belum launching soalnya nih. Iya, belum launching Belum soalnya. launching. Tapi katanya kalian mau Intinya, project intinya. keep dulu, intinya. ya, keep Keep dulu. dulu. Tapi ada ya namanya Kronoxia. Kronox ya. Iya. Iya. Boleh di follow? Udah boleh? Udah boleh. Udah boleh di follow. Di IG sama di Twitter. Ya, Iya. Kronoxia.nft. Dan iya betul. Iya. Sama Post Java katanya mau membuat Ya. kolaborasi Jadi juga. Apa Rel? nanti mau collab sama Post Java Iya. Post Java untuk apa? untuk ininya. Jadi Kok saya sok tanya? Padahal kita ngerti. jadi Maksudnya ke pendengar biar. iya, jadi Iya. kita mau collab jadi aparel tapi nanti ada NFT-nya gitu. Iya. The first NFT apparel Iya, Indonesia mungkin. ya. Jadi kita mereka beli baju, dapat walletnya, dapat NFT. NFT-nya, dan Yes. cuma satu di muka bumi. Yes. Nah, iya. betul. Gak Satu. ada kopian yang gak dijual. Jadi ya. marketnya bisa lokal, internasional. Yes. Karena dia punya baju cuma satu di muka bumi dan Di plus muka walletnya. bumi. Nah, Kalaupun orang cetak lain dia nggak punya buktinya. Iya. Kalau pesan bajunya di kita, kita punya buktinya, walletnya bisa Iya. dicek, Iya. ya kan? Iya. Bisa dicek gitu. Iya, betul. Oke. Gitu sih. Iya. Ada ya satu lagi kali Keren nanya. sih. Nanya terakhir kali ya. Nih. Mas Post Java kan masih muda lah ya hitungannya. Ini agak personal. 17 ya? Personal 17 tahun ya? Saya 16 tahun sekarang. 16 tahun ya kan. Nah, Di bawah umur. Nah, dan Tapi udah 7 tahun menikah sih. Jadi menikah berapa umur dong? 10 tahun. Nah, oke. Masih ada nggak keinginan personal nih yang sekiranya apa ya? Jadi motivasi atau jadi dorongan buat sehari-hari tuh
oh pengen ini nih gitu, pengen ini nih, ada yang kayak gitu. Cita-cita Soalnya kan ya kalau cerita dikit, kalau Gen Z kan biasanya nih yang tren sekarang kan ya banyak pengenan kecil-kecil yang nanti gimana sih? Ya ada terus gitu lah. BM ngomongnya tuh. Oh, BM banyak mau. BM. Ada lagunya kan? Apa tuh? Kebeamanmu siapa sih? Nah, Lagu- 420 zona nyaman. Oh, Iya. iya. Zona nyaman. Nanti diputerin dong waktu itu. Kebeaman. Boleh Tolong nggak ya, sih? Mas, ya. Copyright ya? Copyright. Enggak tahu deh, nanti coba. Oke, tapi kayak gitu ada enggak sih BM-nya kecil-kecil gitu yang Iya, Saya kalau sih- umuran kita paling Gen Z pengennya rumah ya, kan beli rumah. Mah, motor. Bisa sih. Jauh-jauh banget. Kalau MCH itu Apa tuh? mungkin 5 tahun ke depan masing-masing kalian sih punya rumah sih. Kalau cuma rumah di daerah Sawangan kan masih murah-murah ya. Sawangan, Parung gitu kan masih se-eman, 2 eman. Jadi masih affordable Masih banget. bisa lah ya, amin. Masih bisa. Amin lah. Masih bisa. Iya, Kalau iya. belinya kalian di Pondok Indah sih kayaknya ya masih butuh waktu. Iya. Tapi kalau belinya masih kayak di Parung Bisa harga-harga- KPR katanya Mas. Iya bisa Tinggal KPR. kali reinkarnasi tapi ya. Enggak, kan perusahaan juga memfasilitasi kan. Oh, Jadi iya. di teman-teman juga di lantai 2 kan difasilitasi. Kalau mau KPR kan tinggal nanti difasilitasi. Iya. Makanya generate income yang banyak biar KPR-nya juga lebih mudah gitu. Oke. Makanya Oke. bikin track record keuangan yang bagus gitu. Hmm. Jadi nanti perusahaan juga akan memfasilitasi itu kok. Dan kita kan kerjasama dengan banyak bank kan. Mm-mm. Jadi kita itu kerjasama dengan 5 atau 6 bank saya lupa. Jadi kalau mau KPR mau apa, pokoknya orang-orang di MCH itu dibikin makmur gitu. Aha. Eh, Tapi butuh proses. Yes. Itu butuh tadi. proses. Nggak ada yang nah, itu nggak ada itu. Nggak ada Nanti itu instan. ya kalau yang instan nanti ya seperti yang kemarin-kemarin. Iya. Seperti yang kemarin-kemarin. Kita nggak usah sebutin ya, takut kita juga. Oke. Kalau tadi ditanya ke BM nggak ada sih. Saya cita-citanya malah cita-cita terakhir saya itu pengen punya gedung 50 lantai yang membawahi semua anak usaha dari Mesail. Oh. Itu aja sih cita-cita saya itu. Jadi nanti punya pabrik. Ya sekarang sedang bikin pabrik ya di Jogja gitu. Terus punya creative hub kayak gini gitu. Terus punya ya kan kita sekarang bisnis juga di bidang digital, transformasi digital, bidang literasi ya. Proyek akademik platform gitu. Bisa nggak cuma di Indonesia tapi juga di Thailand, di Vietnam gitu-gitu juga. Nanti di masa depan kita pengen kayak gitu. Tapi cita-cita terakhir saya ke BM-an saya itu menjadi 10 orang terkaya di Indonesia yang bisa berderma paling besar di dunia gitu. Wow. Gitu. Luar biasa. Jadi cita-cita Luar saya biasa itu. cita-citanya. Kalau BM-an kecil pengen apa Kecil-kecil pengen tuh apa udah nggak ada sih. Udah nggak kepengen ya. Udah nggak Udah kepengen punya sih. semua kayaknya. Udah punya semua kayak udah terwujud. Enggak juga sih. Saya nggak punya apa-apa. Saya kan orang-orang punya Lambo, punya Yamaha, punya teman-teman saya itu kan kalau nongkrong itu kan kalau teman-teman bisnis saya itu kan jamnya yang harganya 500 miliar, mobilnya yang mobil-mobil Lambo, Ferrari, California apa. Saya kan nggak punya. Saya kan naiknya Kia Picanto. Paling mahal apa sih? Picanto. Tera. Harga berapa paling mahal? Itu doang. Saya sih nggak suka hal begitu. Saya justru kepingin kalau punya uang itu saya gunakan untuk gimana sih bisa mengagregasi sebuah SDM yang belum mapan menjadi mapan. Nah itu, ini bukan omdo ya, tapi sudah saya lakukan contohnya di MC Hub. Kita kan masih bakar duit, jujur aja kan begitu kan. Iya. Kita kan bakar duit nih. Aha. Nah itu yang saya lakukan. Kalau saya punya duit saya pengen berderma. Jadi saya dikasih kesempatan oleh Tuhan Yesus yang ya Tuhan ya Allah gitu. Yang kedua untuk hidup gitu ya. Jadi saya gunakan sebanyak-banyaknya untuk berderma. Kalau ke BM-an kecil saya paling kepengen cocok tanam gitu-gitu. Gimana? Itu masuk Mas. Oh, Maksudnya itu. gitu. Iya. Kecil kayak saya pengen tomat saya bisa segede mangkok gitu. Misalnya kan bisa jadi Oh, gitu. kan. Semangka Kalau saya gitu ya. bentuk Superman gitu. Jadi saya lagi beli kayak apa sih bibit tomat Aha. dari Thailand. Mm-mm. Bibit tomat Thailand. Dia rasanya manis. Oh, beda, lagi saya Tomat kembangin. Thailand, Tomat Thailand. Jadi rasanya manis bukan gitu. asem. Enggak asam, tapi Oh. manis. Kayak jadi kayak buah dong ini. Dia kayak buah gitu. Oh gitu. Ya lah, tapi gagal. Jadi mau coba lagi. Enggak apa-apa. Tapi gagal, mau coba lagi. Itu sih yang kayak gitu-gitu. Terus ngelukis paling, ngelukis. Wah. Terus ke tempat-tempat Mural-mural seni. gitu. Ya, kemarin saya habis bikin mural. Saya bikin mural sendiri nih. Ada nih. Iya. Saya bikin mural sendiri. Jadi pabriknya adik saya muralil.
Jadi saya punya pabrik. Coret-coret dah tuh. Iya, Iya. saya coret-coret muralnya. Ada nih, saya tunjukin deh. Di apa sih media ya? Ada kok. Sebentar, saya mau tunjukin. Nih, Nanti ditunjukin ya sama Mas. saya bikin. Apa tuh tulisannya tuh? Aduh. Ini pabriknya adik saya. Pabrik kayu gitu, terus pinggirnya saya mural. Wah, ini kayaknya kurang deh. Terus kamu punya cat apa? Gak punya cat, seadanya aja saya bikin Warna mural. putih. Ya, pokoknya gitu. Kemarin kan saya lebaran pulang kampung. Mm-mm. Ya, terus kan berkunjung ke pabriknya adik saya. Mm-mm. Terus kok kotor banget ya, mending gue gambarin sekalian gitu. Gue bikin muralin, saya bikin mural sendiri. Tulisannya nih, tulisannya we could never protect the universe but he did gitu. Oke. Maksudnya kayaknya kita nggak bisa deh melindungi Tuhan, terus apa sih, Melindungi melindungi semesta gitu, Mhm. kayak nggak bisa deh. Tetapi dia bisa gitu. Hmm. Dia bisa, Tuhan tuh bisa gitu. Hmm. Itu sih yang gue percaya. Oke. Gua percaya. Iya Gitu. iya iya. Iya. Itu berarti Jadi kalau gue sih nggak percaya Tuhan harus kita bela gitu. Gue nggak percaya, tapi Tuhan tuh udah bela kita. Iya. Jadi Iya. tugas kita lah yang sudah dibela, maka tugas kita Iya. lah untuk mewartakan pembelaan itu. Gitu sih. I see. luar biasa. Luar biasa lah. Itu nggak cuma berlaku ke orang-orang kafir kayak saya ya. Heeh. Orang-orang muslim juga sama, dan orang-orang muslim justru lebih, saya kan berteman dengan teman-teman muslim juga, sama aja kok, semua ajaran agama itu sama, nggak ada bedanya sih. Sama-sama mewartakan kebaikan. Iya, iya, agama itu saya tulis Menebarkan kasih ya. ya, saya tulis itu di buku saya di filsafat keperempuanan, kalau semua agama itu sama, apalagi agama samawi yang dibawa sama Abraham ya. Kan ada Kristen, Katolik, Yahudi, apalagi itu Kristen, Katolik, Yahudi yang samawi yang dibawa Abraham tuh. Nggak tahu. Ya pokoknya Samawi. agama-agama ortodok. Ortodoks. Pokoknya yang dibawa Abraham itu sama aja sih, Islam gitu. Tujuannya kan untuk menuju kebaikan. Iya benar. Jadi saya sepakat bahwa Tuhan tidak perlu dilindungi, tapi justru bagaimana sih Tuhan yang sudah melindungi kita itu kita wartakan kasihnya ke Iya. orang lain gitu. Iya. Nah, itu juga yang menjadi salah satu filosofinya Messiah Creative Hub. Oh. Mewartakan kebaikan, membantu orang, menghasilkan karya yang bisa dimanfaatkan dengan baik, berkomitmen persisten, produk-produknya harus baik, dilayani dengan baik, menerima kritik. Kemarin saya mendapat curi-curi dengar kan banyak kritik yang masuk, itu ilmu. Iya benar. Jadi kalau dalam bisnis kita dikritik, kita dicela, itu diterima dengan baik, dengan rasa yang lapang. Tapi dianalisa, benar nggak sih kritiknya? Kalau benar maka kita perbaiki, kalau nggak benar ya kita indahkan. Iya. Ada dua pilihan, tetapi dua-duanya harus kita terima. Iya. Menerima kritik itu. Kalau kritiknya memang nggak benar ya diindahkan aja. Berpikir masa bodoh, ada bukunya tuh. Iya. Nah, warnanya orange. Sebuah Yang sikap, seni bodoh amat untuk bersikap bersikap masa Ya, bodoh. Bodoh itu amat. bodoh amat. Nah, tapi kalau kritiknya benar ya harus kita perbaiki. Betul. Gitu. Jadi gitu. Iya. Satu ilmu itu. Mm-mm. Udah Sudah? berapa menit? Luar 40 menit. biasa. Udah luar Gak menit. berasa loh ini kayak Oke. baru 2 menit kayak baru. Ya udah. Dan ini kita masih baru permulaan, baru awal ya. Ya nanti Ya, nanti minta tolong kepada Bapak Afta untuk dibuatkan berseris. Jadi satu lagi ini baru intro. proyeknya Messiah Creative Hub katanya mau collab dengan namanya juga hidup. Ya, Jadi nanti akan Catat bikin namanya juga hidup. namanya juga hidup, akan membuat platform untuk tempat Buat curhat, curhat. vlog hut, Nah, vlog curhat, vlog curhat. terus podcast curhat, Podcast curhat. sama satu lagi apa? Konsul bisa nggak? Konsultasi bisa? Konsultasi. Bisa. Oh, bisa. Datangin- Ya gak bisa juga, datangin- datangin psikiater sih. Panggilnya psikolog ya, Boleh psikiater, sih, psikiater. boleh baru kepikiran. Boleh, Kayaknya- boleh. Jadi udah itu sekalian X ada psikolog. Ada psikolog, boleh juga Iya, sih. boleh. Boleh tuh, juga, boleh sih, boleh seru sih. boleh. Boleh datengin psikolog yang klinis ya, Iya. yang klinis gitu, boleh sih. Vlog hut, vlog curhat, podcast Terapi curhat sih, sama terapi. blog hut, blog Blog hut. curhat. Blog curhat. Jadi nanti ditangkepin antar teman gitu. Iya. Tapi nggak boleh ada head speednya, Hmm. head speed nggak boleh. Itu sih, kira-kira itu. Oke. Seru, Ada seru, lagi, seru. nanti dibuat jadwal ya, kita bisa ngobrol kayak gini
seminggu 2 kali gitu. Ya, Iya. oke. Jadi konten atau ngundang tamu siapa. Boleh, boleh. Teman-teman Jakarta Selatan kan ke sini deket ya. Deket. Jadi nanti hubungi influencer yang daerah sini, diajak ngobrol ke sini aja. Oh. Coba nanti di list, nanti diajak ngobrol ke sini. Di list aja Iya. influencer yang daerah sini, Iya. mikro, nano. Iya. Itu Oke. kita cerita curhat mereka, kita dengerin gitu. Di namanya juga curhat MC Hub. Iya. Oh. Gitu. Namanya juga hidup kan, namanya juga curhat. Jadi saya kan bikin platform namanya juga hidup. Jadi salah satu gagasannya adalah kan sekarang anak-anak Gen Z terutama dan anak milenial itu kan banyak butuh curhat. butuh curhat, overthinking kan isunya kan overthinking, work life Work balance. life balance. Terus apa lagi tuh? Apa sih isu-isunya? Insecure, Kan, ya. insecure apalagi kita. gitu. Ini yang habis insecure. Gimana? Apa ya? Oh, lagi. Ya. Episode pertamanya dari curhat Iya, dia kali ya. aja, Boleh dia, dah. dia, episode pertamanya dia aja. Hostnya curhat. Bagus, gak apa-apa. Iya. Uji coba dulu. Uji coba. uji coba. Trial ya. Trial. Boleh lah kalau datengin psikolog nanti gitu. Iya. Sekalian Sekalian. gratis ya, Iya. kalau gratis ya apa ya. Psikolog nanti dicek Tetap- aja kan ada tuh kan psikolog iya. influencer gitu. Soalnya- Iya. Cari yang area sini aja kita undang, kita bayar gitu. Iya. Ada Nanti- tuh yang di TikTok banyak. Iya, nanti kita undang, kita ajak ke sini, terus kita bayar gitu. Oke. Jadi saya mau curhat gini-gini gitu. Namanya juga hidup XMC Hub gitu. Jadi mungkin nanti dibuatnya kayak playlist gitu loh. Kayak playlist di satu aja. Nanti kan ini diupload di Facebook dan diupload di YouTube ya. Iya. Ya, jadi di itu nanti dibuat playlistnya. Gitu. Oke. Sip. Nah, mungkin yang ini mungkin judulnya MC Hub Digital Creative Agency dan project di projectnya yang mau diciptakan apa misalnya dari NFT dan NFT the first NFT apparel gitu. Ya. Mungkin judulnya bisa itu sih Iya. Oke. judulnya. Nanti biar Mas Randi ya yang udah biasa ngurusin judul-judul ya. Iya, Iya, judul-judul. Nonton dulu. Mas Randi sekarang sedang dagang kemana? Iya. Ke Jakarta. Dagang ke Jualan. SMK Kemana apa? ya? Hang tua. Hang Tua. Hang tua Hang Tua. Jakarta. Lagi dagang dia, lagi dagang. Lagi dagang. Lagi dagang dia. Lagi nyari Bikin dede ada bannernya loh. Oh, iya ada loh. bannernya. Iya loh, spesial bannernya. banget loh. Dibikin ini dong, dibikin apa? Kalimatnya dibilang ke Pak Yadi untuk dibikin apa? Narasi beritanya, nanti kita beritain. Oh, boleh. iya, boleh tuh. Benar-benar. Nanti kita beritain. Iya. Oke. Bilang, Oke. nanti kita beritain. Sip. Gitu. Oke. Cobain aja. Ya. Nanti kita beritain isinya apa, bikin narasinya. Nanti kita beritain. Gitu. Oke. Kolaborasi. Ya, oke. Kalau gitu sekian aja udah 45 menitan itu ya. Siap, komandan. Siap. Mas Seru produser banget nih. udah marah-marah soalnya. Oh, Produser siap, udah produser. di komen, udah kode-kode Maaf dari ya, tadi. Pak. Siapa? Maaf. Ini baju biru ini. Ini udah pusing Siapa? nih ngeditnya, udah banyak banget. Dengerin Siapa? 40 menit. Dava ini baju biru. Iya. Siap. Ya udah. Oke, Terima thank you kasih. buat Oke, semua thank yang you. udah dengerin. Thank you, Ta. Follow kami di Thank you, Spotify, thank you, subscribe di thank YouTube you. buat yang belum subscribe dan sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Thank you. Thank Thank you you. semua. See you di Bye-bye. NJH X Bye-bye. Make Up. Bye-bye.